Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutilah dia, dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Kedua murid itu pun berangkat, dan setibanya di kota, mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari piala itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi semua orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur, sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, khususnya adik-adik calon penerima komuni pertama. Setiap hari kita itu memiliki dan menggunakan serta dibantu dengan aneka simbol atau lambang. Bangun pagi misalnya, kok tiba-tiba Ibu itu memanggil suara kita dengan suara volume maksimal. Nah, itu sebagai lambang. Mungkin kita dipanggil berkali-kali tidak dengar karena masih tidur, maka Ibu bersuara kencang supaya kita bangun. Nah, suara yang kencang, yang keras itu lambang. Atau ketika kita tadi di jalan dari rumah ke sini ke gereja, ada banyak lampu-lampu yang kita lihat. Di depan kita ada sepeda motor, yang lampu belakang sebelah kanan menyala. Nah, itu normalnya dia pasti akan belok kanan atau kiri? Kanan. Nah, ternyata lampu di belakang yang kanan itu menyala, dia belok kiri. Nah, ini pasti bisa disimpulkan, ini pasti golongan orang yang tidak normal. Karena kalau normal pasti kanan. Itu lambang, lampu itu lambang. Atau di perempatan, pertigaan, ada 3 warna, hijau, kuning, merah. Urutannya apa? Merah, kuning, hijau. Merah dulu ya. Pokoknya ada 3 warna itu. Ya. Nanti dicek ya, yang benar yang mana. Nah, pokoknya ketiga warna itu punya makna sendiri-sendiri.
Dan itu harus dimengerti. Kalau tidak, jurusan kita adalah nanti rumah sakit. Nah, ketabrak orang atau nabrak sama saja. Jadi dampak dari ditabrak atau nabrak itu sama, rumah sakit. Nah, kita harus tahu itu makna dari lampu-lampu tadi. Inilah beberapa hal, masih banyak lagi lambang simbol yang ada di dalam kehidupan kita. Jalan di depan itu misalnya, kalau ada bunyi ngiung ngiung ngiung, nah itu pasti kendaraan itu pasti membawa, ada dua kemungkinan itu, membawa yang sakit keras, kritis, harus sampai di rumah sakit. Kemungkinan kedua, orang yang sudah tidak sakit, alias meninggal. Ya, itu kemungkinannya. Karena kalau tidak bunyi, itu pasti tidak ada sesuatu yang dibawa yang penting. Itu lambang sekali lagi. Nah, hari ini adik-adik nanti akan menyambut tubuh Kristus yang pertama kali. Tubuh Kristus juga adalah lambang, simbol. Tetapi tidak sekedar hanya lambang dan simbol saja. Karena ini adalah sakramen, yakni tanda dan sarana kehadiran dan keselamatan Tuhan. Tanda dan sarana. Maka nanti adik-adik menyambut tubuh Kristus, jangan dilihat rotinya, atau dipentingkan rasanya. Pasti saya jamin rasanya itu tidak ada yang enak di lidah kita, karena itu roti tanpa ragi, murni gandum. Maka kalau melihat, waduh kok menganyep wong ini, ayo ket biyen, tidak ada bedanya dengan zaman Yesus tadi. Karena memang itu bukan pertama-tama hanya makanan, tetapi itu tanda dan sarana kehadiran Tuhan. Itulah yang tadi diwartakan dalam Injil ketika Tuhan Yesus membagi roti kepada para murid, maka Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku. Lalu ketika membagi piala, Tuhan Yesus mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian baru. Maka menyambut tubuh Kristus itu berarti menyambut Tuhan, Tuhan Yesus. Nah sekarang Tuhan Yesus kayak apa nih yang kita sambut ini? Nah, itu yang penting bagi kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang pernah memberikan banyak sabda dan ajaran. Itu yang kita sambut. Lalu juga yang pernah hidup sebagai manusia seperti kita selama 33 tahun. Itu yang kita sambut. Lalu Tuhan Yesus yang bangkit mulia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu juga yang kita sambut. Jadi semua apa yang ada dalam diri Yesus Kristus dari awal sampai akhir itu kita sambut penuh di dalam diri kita. Maka kalau Tuhan Yesus pernah bersabda dan mengajar, kasihilah musuhmu, ampunilah sesamamu, lakukan itu sebagai cara kita menyambut Yesus di dalam diri kita. Kalau ada teman yang ngusili kita, nakali kita, ya kita ampuni, jangan dibalas dengan yang sama. Lalu kita tidak ada bedanya. Kalau kita disuruh untuk mengasihi, maka kita tunjukkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Lalu Tuhan Yesus juga yang telah bersikap dan memberi contoh kepada para murid, mau menerima membalas kebaikan walaupun diberikan kejahatan, mendoakan mereka yang menyalibkan. Kita menjadi orang yang penuh kasih. Itulah Tuhan Yesus yang kita sambut. Tetapi juga Tuhan Yesus yang menjanjikan penyelamatan dan kerajaan Allah bagi kita. Itu juga yang kita sambut. Maka adik-adik, menyambut tubuh Kristus berarti menerima dan menyatukan hidup kita, sikap-sikap kita seperti yang pernah dibuat oleh Tuhan Yesus. Dan kalian tidak sendirian, ada orang tua yang menjaga, yang menemani, mendampingi, sekaligus memberi contoh. Contohlah orang tua kalian masing-masing.
untuk menjadi orang yang siap menerima tubuh Kristus. Karena hari ini orang tua mendukung cita-cita ini. Bahkan tidak hanya orang tua, Bapak Ibu, simbah-simbah itu juga mendukung hari ini. Di rumah maksudnya, tidak di gereja. Semua mendukung, semua mendukung. Para romo semua mendukung. Romo Agung dari Afrika ke sini untuk mendukung kalian menyambut tubuh Kristus. Apa tidak luar biasa itu? Jauh-jauh dari Afrika loh ke sini untuk mendukung kalian menyambut tubuh Kristus yang pertama kali. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Dan hanya Anda yang menjadi alasan Romo Agung itu ke sini. Ini kan luar biasa. Nah, ini bentuk dukungan yang kita terima pada hari ini. Dengan lain kata, menyambut tubuh Kristus membuat hidup kita menjadi hidup ekaristi. Hidup yang berbagi. Hidup yang berani untuk, dalam bahasa Jawa, andum berkah. Nah, hidup itu apa isinya? Ada waktu, ada perhatian, ada kegiatan, ada cita-cita, ada perbuatan tindakan-tindakan kita yang lain. Semua itu kita bagi, jangan untuk kalian sendiri. Kalau kalian punya waktu, bagikanlah, berikanlah waktu sebagian untuk yang lain. Kepada Bapak Ibu, bantulah kalau di rumah kerepotan orang tua. Bantulah nenek dan kakek kalau ada di rumah. Bantulah adikmu yang masih kecil kalau masih punya adik di rumah. Atau kalau tidak punya adik di rumah, adik di tempat lain juga boleh dibantu. Pokoknya membantu, memberikan waktu dan perhatian kita. Inilah semangat yang harus kita timba, kita terus bangun. Dan inilah persembahan kita sebagai bentuk syukur atas Tuhan yang sudah memberikan kita seluruh hidupnya. Dan itu cara kita menghasilkan buah. Seperti arah dasar keuskupan tahun ini, bersatu dengan Kristus dan menghasilkan buah. Buah Ekaristi adalah semangat berbagi, berani berbagi. Maka setelah komuni pertama, ada banyak kesempatan adik-adik nanti untuk berbagi waktu, berbagi kerepotan, berbagi kegiatan. Di gereja itu banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Diikuti, boleh nanti suatu saat menjadi pembaca sabda, lektor, boleh nanti menjadi penyanyi, boleh menjadi organis, nanti saya latih pun organis, tapi saya memberikan pelatihan yang salah, nah nanti yang membetulkan Pak Robert. Atau yang lain-lain, menjadi yang minat kameramen ini, shooting, boleh nanti belajar, banyak hal yang bisa dilibati, dan itulah cara kita menghasilkan buah. Jangan pernah menyambut tubuh Kristus tanpa kita tidak berbagi hidup kepada sesama. Maka mari adik-adik dan saudara-saudariku terkasih, kita memohon berkat rahmat Tuhan supaya kita dimampukan untuk menjadi saluran rahmat Allah lewat semangat berbagi yang kita kembangkan di dalam hidup ini setelah kita boleh menyambut tubuh Kristus untuk pertama dan seterusnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman.